Apa kata Huzaifah ketika Umar bin Khattab bertanya tentang fitnah? Dijawab sama Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, tenang, tidak usah khawatir. Antara dirimu dengan tanda-tanda tersebut ada pintu penutup, baban mughallaqan. Para sahabat bertanya, siapa babun itu? Apa maksud kalimat babun di situ? Dijawab, Pak. Yang dimaksud oleh Nabi baban mughallaqan, pintu tertutup, adalah Umar bin Khattab. Wafat Umar bin Khattab, Pak, mati dia, meninggal Umar bin Khattab nih, semua fitnah mengalir seperti air. Semasa Umar bin Khattab hidup tidak ada satupun fitnah yang muncul, tak ada satupun, Pak. Mengkritik Umar tak berani, menuduh Umar nepotisme tak berani, semua tak berani. Tapi pasca wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan orang yang merasakan fitnah tersebut. 6 tahun kepemimpinan pertama Utsman ibn Affan, semua orang mencintai dia karena harta dia banyak dan dia dermawan, kepemimpinan beliau baik. 6 tahun terakhir sebelum wafatnya, sebelum terjadinya pembunuhan, itu semua sudah mulai, Pak, buat membangun fitnah. Utsman fitnah syubhat dan syahwat. Nah, kalau dorongannya syahwat untuk dunia, agama pun bisa mereka jual demi dunia. Apa contohnya? Ya itu tadi. Mohon maaf. Batu ponari aja bisa laku. Itu batu. Bisa menghasilkan duit. Oh, guru ngaji bertahun-tahun enggak kaya-kaya. Guru ngaji bertahun-tahun dia ngajar enggak kaya-kaya. Karena memang tujuannya bukan mencari kaya, mencari ridhanya Allah. Lah ini batu bisa membuat orang menjadi, uniknya lagi, yang parahnya lagi, yang tak sehatnya lagi, yang datang, yang percaya sama Tuhan ada, agama Islam percaya sama batu. Nah, itulah yang disebut dengan yathbutul jahl. Jangan ada tersinggung ya Bapak Ibu ya. Ini harus disepakati dulu, ntar tersinggung semua. Tapi memang begitu keadaannya gitu. Ini faktanya begitu. Maka Nabi menyampaikan semua. Bahkan di dalam hadis yang lain itu kata Nabi, ada 72 tanda-tanda kiamat sebelum datangnya kiamat besar tersebut. Satu di antaranya al-jahlu wal khiyanah. Orang yang bodoh dan para pengkhianat. Nah, ini kalau kita kaji lagi pengkhianat banyak sekali, Pak. Jadi hadisnya banyak. Dalam kitabnya Sunan Abi Daud misalnya, Sunan Ibnu Majah misalkan, itu lebih daripada 200 hadis loh yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat kecil. Meskipun ada beberapa kesamaan. Tapi setidaknya dalam faktanya semua yang disampaikan oleh Nabi tentang perkara datangnya hari kiamat itu melalui tanda-tanda kecilnya semua hampir terjadi. Semua hampir terjadi. Persoalan apa yang tak terjadi? Maka kita bahas Bapak Ibu. Baik. Itu hadis yang kedua. Nah, kemudian hadis yang ketiga. Kata Nabi tadi yang kedua tadi adalah ubadun juhal. Oh, ada yang kedua, Pak. Ada yang selanjutnya, terusan hadis tadi. Wa qurra'un fasaqatun. Orang yang mengerti Al-Qur'an tapi fasik. Ini orang-orang yang suka menjual agama melalui Al-Qur'annya. Ini kita perlu berhati-hati dari tren masa kini. Mohon maaf, saya tidak dalam sedang menghujat, tidak. Bapak Ibu, kita boleh berbangga bermunculan pondok tahfizul Quran. Tapi lihat, perhatikan baik-baik, Nabi bilang, inna munafiqi ummati qurra. Kelak di akhir zaman akan muncul manusia-manusia munafik dari umatku, kata Nabi, rata-rata mereka penghafal Quran. Rata-rata mereka mengerti Al-Quran. Kita ambil contoh. Contoh yang paling sederhana pasca wafatnya Nabi itu adalah kaum Khawarij. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu ngerti agama, Pak. Mengerti agama, bahkan hafal Quran itu. Pembunuh Utsman ibn Affan itu mengerti agama. Bahkan membunuh Utsman bin Affan itu bagaimana? Bismillahi Allahu Akbar, ditusuknya, Pak. Utsman bin Affan 6 kali tusukan. Itu pembunuh Utsman. Pembunuh Ali sama, Bismillahi Allahu Akbar. Pembunuh Al-Hasan sama, pembunuh Al-Husain sama. Coba bayangkan. Bukan mereka, apakah mereka tidak mengerti agama? Mengerti. Bahkan mereka termasuk salah satu di antara yang membunuh
yang ikut yang memerintahkan untuk pembunuhan terhadap Al-Husain itu di Karbala itu, salah satu diantaranya gubernur Basrah. Gubernur Basrah. Syarat menjadi seorang gubernur itu kan mengerti agama. Itu syaratnya pada masa itu. Dan ini pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, anak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada satu buku judulnya Fiqhus Salafil Fitan, pandangan para ulama terhadap persoalan fitnah-fitnah di akhir zaman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah semua fitnah-fitnah itu disampaikan oleh Nabi. Dan betul terjadi Pak. Yang membunuh Utsman ibn Affan Muslim. Makanya kalau sekarang ada saudara dimasukkan ke dalam penjara oleh saudara sendiri, itu sudah biasa. Baru dimasukkan penjara, belum dibunuh Pak. Karena pengkhianat-pengkhianat itu. Apa motif mereka? Dunia. Apa motif mereka? Dunia. Tidak ada yang lain. Syahwat. Sekarang apa motif mereka membunuh Utsman ibn Affan? Maka kata Nabi, dalam hadis yang lain itu begini. Kata Nabi itu, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Mudah-mudahan ada di sini hadisnya. Saya lupa belakang. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Apa kata Umar bin Khattab kepada Huzaifah? Huzaifah, coba engkau sampaikan kepada aku tentang fitnah-fitnah saja. Nah, ini dalam hadis ini disebutkan. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, itu, antara dirimu bainaka wa bainaha ya Amirul Mukminin la ba'sa 'alaika minha inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan. Apa kata Huzaifah ketika Umar bin Khattab bertanya tentang fitnah? Dijawab sama Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, tenang, tidak usah khawatir. Antara dirimu dengan tanda-tanda tersebut ada pintu penutup, baban mughallaqan. Para sahabat bertanya, siapa babun itu? Apa maksud kalimat babun di situ? Dijawab Pak sama sahabat sendiri. Yang dimaksud oleh Nabi baban mughallaqan, pintu tertutup, adalah Umar bin Khattab. Wafat Umar bin Khattab Pak, mati dia, meninggal Umar bin Khattab nih, semua fitnah mengalir seperti air. Itu yang dimaksud. Ternyata terbukti. Apa terbuktinya? Ketika semasa Umar bin Khattab hidup, tidak ada satupun fitnah yang muncul. Tak ada satupun Pak. Mengkritik Umar tak berani. Menuduh Umar nepotisme tak berani. Semua tak berani. Tapi pasca wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan orang yang merasakan fitnah tersebut. 6 tahun kepemimpinan pertama Utsman ibn Affan, semua orang mencintai dia. Karena harta dia banyak dan dia dermawan. Kepemimpinan beliau baik. 6 tahun terakhir sebelum wafatnya, sebelum terjadinya pembunuhan, itu semua sudah mulai Pak buat membangun fitnah. Utsman nepotisme, Utsman merubah Al-Quran, Utsman cinta dunia, Utsman melakukan korupsi, semua fitnah muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Ada salah seorang pemuda melakukan fitnah tersebut dan dia sebarkan ke Mesir. Datang orang-orang dari Mesir yang tidak suka dengan Utsman yang hasil hasutan tadi, datang ke Madinah, sampai ke rumah Utsman ibn Affan. Di depan rumah Utsman bin Affan mereka ngapain? Demo. Bapak Ibu tahu Utsman sedang apa? Sedang baca Quran di kamar. Ketika Utsman sedang baca Quran di kamar, mereka demo dan mereka masuk lewat jendela pintu rumahnya, jendela kamarnya Utsman ibn Affan, masuk 3 orang. Orang pertama masuk, dicekiknya Utsman bin Affan. Dikiranya sudah mati, dia keluar. Masuk orang kedua, ditikamnya Utsman ibn Affan. Ketika ditikam Utsman bin Affan, oleh Utsman bin Affan sempat minta tolong. Ajudannya Utsman ibn Affan kemudian membunuh orang yang menusuk Utsman ibn Affan. Masuk orang ketiga. Orang ketiga masuk, ajudannya Utsman ibn Affan itu dibunuh. Utsman sudah terbunuh. Istrinya tangannya dipatahkan. Yang membunuh muslim semua. Yang membunuh muslim semua. Itu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib sama. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Uniknya Pak, uniknya perkelahian pertama, persaudaraan pertama, perkelahian pertama itu terjadi, perang pertama, perang saudara itu terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Makin deras Pak, itu fitnah makin deras. Apa fitnahnya?
Syiah muncul, Khawarij muncul, Murji'ah muncul. Kelompok sesat semua. Kelompok sesat semua. Ali masih hidup. Sahabat Nabi, para sahabat Nabi yang hidup pada masa Ali masih banyak. Masih sangat banyak. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ada Ibnu Zubair, ada Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Ada Ibnu Abbas. Kok bisa aliran-aliran Murji'ah dan Khawarij dan Syiah bermunculan? Bayangkan Bapak Ibu, perang saudara pertama terjadi antara siapa dengan siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Dalam perang apa? Perang Jamal. Apa fitnahnya? Karena Ali tidak berhasil menemukan pembunuh Utsman ibn Affan. Uniknya lagi fitnah yang datang kepada Ali, bahwa yang dalang terhadap pembunuhan Utsman ibn Affan siapa? Ali bin Abi Thalib. Tuduhannya. Parah nggak tuh? Sama dengan sekarang. Makanya mohon maaf, fitnah itu bermunculan setelah itu. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, fitnah muncul semua. Dituduhlah Utsman ibn Affan itu memalsukan Al-Quran. Memang Pak, pada masa itu ada beberapa ayat Al-Quran yang oleh sebagian para ulama mengatakan tidak dimasukkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa tidak dimasukkan? Ada alasan yang harus dicari tahu. Salah satu diantaranya ayat tentang zina. Orang tua berzina, asy-syaikh wasy-syaikhatu iza zanaya, dicambuk Pak, dirajam. Di dalam Al-Quran ayat yang lain ada yang berbunyi yang sama. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Dituduhlah Utsman bin Affan ini menghapus ayat. Itu sederhana. Ada yang lebih berbahaya, ada. Dituduhlah Utsman ini nepotisme. Karena waktu itu salah satu gubernur yang diganti oleh Utsman adalah gubernur tersebut sangat munafik dan cinta terhadap dunia, diganti sama Utsman. Kebetulan yang diganti ini masih ada kaitan dengan Utsman bin Affan. Terjadilah kasus tadi, fitnah tersebut. Kalau toh Utsman mau sebenarnya untuk melakukan nepotisme, sederhana saja Pak. Dia waktu itu menjadi raja, pemimpin tertinggi, khalifah. Bisa aja dia mau buat semuanya beda ganti. Gubernur Hijaz dia ganti, gubernur Basrah dia ganti. Bisa Pak, sangat bisa sekali. Tapi tak itu yang dilakukan. Hanya saja fitnahnya itu. Nepotisme, korupsi. Utsman bin Affan korupsi. Lah, orang yang paling dermawan sampai hari ini rekeningnya masih ada kok dituduh korupsi gitu. Istilah kasarnya begitu. Dulu ada seorang pemimpin kaya banget Pak. Kaya banget di Riau ini, kaya banget. Dituduh korupsi 25 miliar. 25 juta. Dijawab sama pemimpin tersebut, mau saya ganti 2 miliar katanya. Begitu kan Pak? Mau saya ganti 2 miliar katanya. Yang dituduhkan korupsi 25 juta, dia mau ganti 2 miliar. Udah saya ganti aja 2 miliar. Mau 2 miliar apa 25 miliar kata dia. Utsman bin Affan dituduh seperti itu. Sementara kebun kurmanya aja melimpah di samping rumahnya Pak. Melimpah. Yang sekarang sudah diratakan, dipindahkan menjadi wakaf Utsman bin Affan itu menjadi hotel. Ada hotel namanya Waqfu Utsman bin Affan. Hotel wakaf Utsman bin Affan, dari sumur dan kebun kurma dipindahkan menjadi hotel. Nah, pertanyaan itu tuduhan. Nah, Utsman bin Affan pernah merasakan ini, pernah Pak. Ketika Nabi memanggil Abu Bakar, memanggil Umar, diajak oleh Nabi makan bersama. Oleh Nabi diajak makan bersama. Utsman ibn Affan tidak, Ali bin Abi Thalib juga tidak. Tapi jarak duduknya tidak jauh. Utsman ibn Affan di depan, Ali agak jauh sebelah kiri, Abu Bakar sama Umar bin Khattab makan bareng sama Nabi. Sudah feeling, Utsman bin Affan feeling, kayaknya kelak yang banyak dapat fitnah diriku, kata dia. Itu perasaan dia. Ternyata benar. Wafat daripada Umar bin Khattab, semua fitnah keluar. Inilah awal mula sejarah terjadinya fitnah yang besar terhadap umat muslim sampai hari ini. Nabi mengatakan dalam hadis-hadisnya, fitnah-fitnah semua itu disampaikan oleh Nabi. Maka kata Nabi, fitnah-fitnah yang paling banyak itu terjadi pada saat itu. Nah, salah satu di antara fitnah tersebut adalah qurra'un fasaqatun. Para orang-orang yang mengerti agama tapi mereka fasik.
Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada penghafal Quran tapi dia pacaran. Apa hukum pacaran tuh? Kita sepakatin sama-sama apa hukum pacaran. Halal apa haram? Kalau ada yang bilang halal berarti pernah pacaran, kan begitu. Boleh ke Ustaz pacaran, itu yang penting kami enggak bersentuhan. Sejak kapan pula bisa begitu? Kalau haram ya haram aja lah. Tapi orang tua kami zaman dulu pacaran Ustaz. Ya kan sekarang udah tobat. Udah tobat sekarang itu. Ada Ustaz pacaran pakai hijab. Maksudnya kami pacarannya saya di sini, calon saya di sana gitu. Pakai hijab. Namanya pacaran syar'i. Ada istilah pacaran syariah itu. Ada istilah pacaran syariah. Sama dengan istilahnya korupsi syariah. Apa itu korupsi syariah? Korupsinya cuma 100.000 ke bawah, saya tidak perlu, tidak ini. Tapi kami korupsinya pakai bismillah. Apa bedanya dengan yang membunuh Utsman bin Affan? Yang membunuh Utsman bin Affan itu pakai bismillah. Allahu Akbar malah. Bismillahi Allahu Akbar. Aku serahkan jiwa ini seutuhnya kepadamu wahai Allah. Tusuknya 6 kali. 1, 2, 3, sampai 6 kali tusukan. Sama yang motong, yang menembak leher anak daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi Pak ya, dalam Karbala itu, anaknya Al-Husain, bukan Ali, anaknya Al-Husain itu kehausan, keluar dari tenda, sedang pergi ke telaga, sedang minum air. Anak ini baru berumur 6 bulan. 6 bulan. Itu ditembak pakai panah, Pak. Pakai panah, tembus Pak leher anak tuh dari sini ke sini. Itu anaknya Al-Husain. Yang kelak bapaknya menyusul, kepalanya dipotong. Coba bayangkan itu. Sadis enggak tuh? Sadis enggak tuh? Itu muslim semua pembunuhnya Pak. Pembunuhnya bangga pula mereka lagi. Apa kata mereka? Aku berhasil membawa kepala kepala Al-Husain. Dikelilingin Pak. Diarak tuh kepalanya tuh. Kepalanya diarak. Kelak yang membawa kepala Al-Husain ini sama, matinya sama. Kepalanya dipenggal, yang kemudian kepala tersebut menjadi makan anjing. Pembunuh Al-Husain tadi. Dan tidak satu orang pembunuhnya Pak, banyak. Makanya saya bilang, salah satu kota yang berkhianat, salah satu. Ini kota ya, negara ya, yang berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib, yang berkhianat kepada Al-Hasan, yang berkhianat kepada Al-Husain, Irak. Kufah. Dulu Kufah, sekarang Irak. Asal muasal munculnya Syiah. Itu Kufah. Pengkhianat Pak, pengkhianat. Sampai Nabi bilang begini dalam hadisnya. Nanti di akhir zaman akan muncul dari 3 daerah kekuatan umat muslim itu. Satu dari Irak. Kata Nabi, kalau muncul panglima perang dari Irak, kalian tidak usah ikut bergabung dengan mereka. Yang kedua, Yaman. Kata Nabi, kalian tidak usah ikut bergabung dengan mereka. Yang ketiga, Palestina. Maka bergabunglah dengan mereka. Kalau Irak, kenapa kita tak boleh bergabung dengan mereka? Itu dasar pengkhianatnya jelas. Dari awal sudah berkhianat kepada Ali, kepada Al-Hasan, kepada Al-Husain. Itu dalam sejarah Karbala pengkhianatannya jelas itu Pak. Jelas. Makanya sekarang ini hati-hati cari kawan Pak. Kawan makan kawan sekarang. Kan demi jabatan bisa aja kita geser kan. Wah harusnya aku yang naik nih. Digeser ya Pak. Bisa saja. Banyak orang yang terjebak. Banyak itu Pak. Maka hati-hati dengan kawan. Makanya kata Nabi di akhir zaman itu paling banyak manusia munafik kata Nabi. Dzal wajhain. Dzal wajhain kata Nabi. Manusia di akhir zaman itu bermuka dua, depan baik, belakang menusuk kata Nabi. Jelas tuh Pak. Itu Nabi yang bilang dalam hadisnya. Dan apa kata Nabi? Itu terjadi. Makanya ketika kasusnya Karbala itu, Al-Husain itu pengkhianatnya satu kota itu, satu kampung. Mereka sudah sepakat ingin memberontak kepada Yazid ibn Muawiyah yang dipimpin oleh Al-Husain. Al-Husain datang dari Mekah sampai di perbatasan Karbala. Yang membunuh Al-Husain salah satu di antara mereka, yang mengeroyok dan yang mengepung itu penduduk Kufah. Setelah mati, kepalanya terbunuh. Apa kata mereka? Al-Husain, kami bersedia akan wafatmu kata dia. Nyesal dia Pak. Bukan nyesal sebenarnya. Apa namanya? Taqiyah. Nah, makanya Syiah itu terkenal dengan satu konsepnya, namanya taqiyah. Terima tak terima orang Syiah, memang itulah kenyataannya. Oke, Syiah itu memang perusak, penjahat itu, Syiah itu. Nah, ini nanti dikiranya kita keras begini, wah itu intoleran gitu. Sebenarnya kalau mau paham sejarahnya begitu keadaannya, memang benar Pak. Coba cari sejarah di mana Syiah tidak melakukan kerusakan. Carilah Pak, tidak ada Pak. Bapak cari di mana Syiah tidak melakukan kerusakan. Terowongan Mina 2006 itu paling banyak kasusnya itu Syiah.
yang melakukan kerusakan dan sampai 200.000 lebih yang wafat itu. Pada masa haji, musim haji, Terawang Mina, kasus 2006. Itu paling banyak perusaknya orang Syiah semua itu. Yang melakukan kerusakan. Dan itu terjadi. Sampai diikat hubungan antara Saudi dengan Iran pada saat itu. Syiah itu jahat lah pokoknya. Tapi Iran membantu Ustaz. Nah, itu pula kan muncul pula Iran membantu. Kembali kepada poin kita. Qurra fasik, fasaqah. Orang yang membaca Quran tapi mereka fasik. Apa contohnya lagi? Contohnya, mohon maaf. Ini saya temukan langsung. Ada seorang penghafal Quran, suaranya bagus, Pak. Apa dia kata? Aku mau jadi imam di masjid tersebut asalkan bayarannya sekian. Ini kalau Bapak Ibu temukan orang seperti ini, jangan dipakai. Sebagus apapun irama dia, paham dia, hafal Quran dia, tidak usah dipakai. Ini fasik. Orang yang menjual agama demi dunia, tidak usah dipakai. Nanti kita yang nyesal sendiri. Orang kalau sudah menjadikan agama sebagai standar untuk mencari urusan dunia, maka sejauh itulah yang dia dapat. Sejauh itulah, Pak. Dan ini, tapi kan Ustaz itu sudah biasa. Kita yang membuat dia tidak biasa. Jangan ikuti yang biasa yang salah. Kita ikuti meskipun tidak ada yang berbuat, tapi yang kita buat benar, tetap kita berposisikan pada